sedang merasa bahwa aku jatuh cinta ya, iya nggak ya? Oh, lagunya frontal banget ya, kayak aku belum pernah melakukan ini sebelumnya gitu, apalagi di lagu. Tidak menggenggam apa yang tidak bisa dikontrol dari nulis itu. Habis malam itu ku menantang diriku bertemu teman baru. Halo Sobat Melolam, balik lagi bareng gue Helvan di Bicara Melodi. Kali ini gue kedatangan tamu yang sebelumnya di season 1 kita udah ngobrol-ngobrol. Yang pertama waktu itu kita ngobrol-ngobrol soal Rubik. Kali ini dia membawa sesuatu yang baru. Ada single baru yang bertajuk Biru, yang bakal kita tanya-tanya nih di balik prosesnya gimana. Langsung aja kita sambut Dere is in the house. Yeay. Oke, thank you loh sudah menyemangati kita. Terima kasih. Dere, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol Rubik ya. Ya. Setupnya masih di, kalau kamu masih ingat, masih di taman gitu, masih ingat ya. Dekat kolam renang. Iya betul. Sekarang Melodi Alam udah di Samsara, ini kafenya kita. Apa kesan-kesannya Dere selama di Samsara nih? Pertama karena ini di sekitar Bogor, aku sangat suka Bogor. Oke. Karena sebenarnya aku banyak balik lagi nulis ke studio sepanjang 1,5 tahun belakangan ini itu di Bogor. Jadi banyak nulis di Bogor, studio juga di Bogor. Jadi banyak nyetir sendiri ke Bogor. Jadi udah lumayan sebulan nih nggak balik ke Bogor. Jadi seneng bisa balik ke Bogor. Bisa balik lagi. Oh ternyata fun fact-nya Dere banyak menulis lagu-lagunya di Bogor. Sepanjang belakangan waktu ini ya. Oh gitu. Ada alasan khusus nggak Dere kenapa suka sama Bogor? Alasan pertama karena Bang Yosep Sitompul, produser lagu Biru itu memang studionya di sekitar sini. Terus kayaknya kenapa aku juga selalu semangat, di sini lebih dingin dan agak lebih sepi dibanding Jakarta sih. Ya. Agak jauh dari hiruk pikuk lah ya. Benar. Oke, itu yang vibes itu yang Dere suka lah ya. Ya. Yang bisa membersamai Dere dalam berkarya ya. Oke, I see. Tadi sesuai intro pengen ngebahas Biru karena kita menurut gue Rubik udah lah gitu. Udah ini saatnya Dere memperkenalkan Biru ya. Mau tanya sih Dere, kan tadi Dere bilang prosesnya tuh ada sama Mas Yosep Sitompul ya as a producer, dan ada juga Tulus ya di sini ya. Pada waktu itu brainstormingnya gimana Der? Ada Mas Yosep, ada Mas Tulus, maksudnya pembagian secara kreatifnya gimana waktu di lagu Biru? Lagu Biru itu sebenarnya awalnya hampir nggak masuk studio, hampir nggak tahu mau diapain karena memang awalnya ide awalnya banget itu aku nulisnya di taksi sepulang ketemuan sama seseorang, terus aku nulis verse satunya sampai lirik perlahan aku jatuh cinta padamu, habis itu semuanya belum ada. Jadi baru verse sampai si perlahan itu, akhirnya nggak tahu lagunya mau dibawa kemana, tapi nggak sadar aku selalu sebenarnya udah nulis liriknya di kertas yang udah uol-uol gitu, kertas gorengan gitu. Kertas gorengan ya. Terus aku masukin tas, nggak sengaja juga si kertas itu jatuh. Oke. Akhirnya Kak Tulus juga nggak sengaja lihat, terus kata dia, Apaan tuh gitu? Kayaknya bagus. Yaudah kita lanjutin tulis bareng. Akhirnya kita nulis itu bareng gitu. Oke, berarti di dalam proses lagu ini kan berarti lagu yang awalnya Dere nggak mau nih. Iya, awalnya belum tahu nih apa ya mau kemana gitu. Pada saat Mas Tulus akhirnya membaca itu, apa respon dia yang pertama yang meyakinkan Dere juga untuk bisa mengerjakan lagu ini? Respon dia yang pertama adalah ini apa nih gitu, karena sebelumnya mungkin karena yang terlihat duluan kalimat pertamanya itu yang si perlahan aku jatuh cinta padamu. Oh, lagu jatuh cinta ya gitu. Kayaknya seru kalau nulis bareng gitu. Awalnya kayak aku lumayan ada ragunya gitu kayak bisa gimana nih, soalnya kan sebenarnya inspirasinya lumayan kayak deket
ke aku ceritanya. Personal tapi, ya? Personal, cukup personal. Tapi ternyata setelah nulis bareng Kak Tulus, terus ketemu Bang Ocep juga sebagai produsernya, itu ternyata jadi memperkaya lagunya gitu. Karena cerita jatuh cintanya jadi datang dari berbagai sudut pandang, berbagai usia gitu. Ya, I see. Uniknya tadi Dere sempat bilang kalau ada ragu ya. Dari kata ragu tadi ya, aku coba mungkin melebarkan sebuah kata ragu itu ya. Tapi kan kalau aku dengar dari pertama vibes lagu ini tuh ya momen jatuh cinta banget lah ya. Kenapa ada sebuah kata ragu tadi Der yang terlintas di Dere untuk lagu ini? Karena memang sebenarnya lagunya sendiri, si lagu Biru itu yang memantik ide seluruh liriknya itu adalah keraguan-raguan dalam jatuh cinta. Jadi kayak aku sedang merasa bahwa aku jatuh cinta ya, iya nggak ya? Tapi kayak mungkin ini cinta, tapi kayak sebenarnya lagunya memang bercerita tentang aku yang menduga-duga apakah satu sosok ini juga suka sama aku atau rasanya dua arah atau dan sebagainya gitu. Oke. Oh berarti ini sebuah teka-teki kali ya? Teka-teki. Bisa dibilang ya teka-teki ini dia suka nggak sama gue gitu, kayak gitu ya. Sebenarnya akhirnya kan tadi verse 1 selesai nih, yang pertama kali dari kerjain. Menemukan part-part selanjutnya tuh prosesnya gimana Der? Menemukan ref, menemukan aransemen dan segala macamnya waktu itu prosesnya gimana? Prosesnya itu aku setelah si kertas yang mirip kertas gorengan itu ditemukan, terus habis itu aku presentasiin lagunya yang udah jadi sebagian ke Kak Tulus pakai gitar, terus aku nyanyiin sampai si perlahan aku jatuh cinta padamu, jreng. Terus kayak kita diam sesaat gitu kayak ya udah selesai gitu aja lagunya gitu. Terus Kak Tulus dengan dia dan imajinasi liriknya yang selalu cepet, dia langsung nulis di HP-nya gitu kayak tek 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 tek. Terus kayak 2 menit kemudian dia kayak ngasih HP-nya, kalau gini gimana? Oke nggak? Terus aku kayak ya coba. Terus jadi kayak 1 jam kemudian lagunya terbungkus, terus kita kayak ini bagus sih, kayaknya kita harus bawa ini ke produser untuk diulik supaya bisa jadi lagu yang rampung gitu. Pada waktu akhirnya berarti kan prosesnya ke Kak Tulus dulu nih. Prosesnya akhirnya sampai ke produser, waktu itu Dere punya gambaran seperti apa tentang lagu ini? Secara arrangement mungkin ya ada gambaran sesuatu nggak di lagu ini pada waktu itu? Biru itu draft awalnya sebenarnya gitaran banget, tapi di kepalaku aku udah kebayang Biru tuh suasananya memang agak ada lautnya gitu. Agak ada lautnya, terus juga kebayang sesuatu yang nostalgic, sesuatu yang kalau didengar tuh ada kesan bukan jadul tapi ada nostalgic gitu, vibes vintage lalu gitu. Terus gimana ceritanya juga aku agak lupa, mungkin agak lompat. Terus tapi aku kenapa kepikiran Bang Yosef, akhirnya kita share ke Bang Yosef itu karena aku tahu Bang Yosef itu terlibat dalam pembuatan intro Tur Manusia. Tur Manusia Tulus. Terus aku kayak ini bagus banget, ini yang aku mau gitu. Makanya habis itu kita coba kontak Bang Ocep. Setelah Bang Ocep dengar juga kayaknya nyampe gitu vibrasinya. Jadi kita kerjain bareng Bang Ocep. Berarti dari awal sudah menduga nih kayaknya tepatnya ke Mas Yosef nih. Ini lagu untuk treatment selanjutnya lah ya. As a producer ya. Di lagu Biru ini deh, gue ya ini personally yang gue rasain ya pas pertama kali denger lagu lo, gue ngerasa tuh kayak di sini lo lebih frontal aja gitu dalam apa ya, dalam berlirik kali ya. Tapi lo ngerasain itu atau enggak sebenarnya di lagu ini? Aku merasa yang sama sih. Makanya mungkin ada rasa ragu-ragu untuk menulis lirik refnya
ya itu sih lirik perlahan aku jatuh cinta padamu, karena pas nemuin si melodi dan lirik itu kayak, duh kok lagunya frontal banget ya, kayak aku belum pernah melakukan ini sebelumnya gitu, apalagi di lagu. Tapi dicoba cari pengganti lirik yang lain, nggak ke situ sih. Oke. Jadi akhirnya balik lagi ke lirik yang frontal itu. Ya mungkin nggak tahu ya bahasanya frontal atau lebih tegas aja gitu. Iya. Kayak gue jatuh cinta gitu. Benar. Biasa kan Dere ada perumpamaan di album sebelumnya ya, kalau menurutku ya. Itu pas proses menciptakan aransemennya, Dere juga terlibat yang kayak ngasih direction, aku pengen kayak gini nih musiknya, bisa nggak mas gini dibikin gini, atau memang udah dari produser yang ngasih directionnya dari waktu itu? Proses aransemen lagunya itu banyak banget diskusinya. Jadi sebenarnya yang kalau dari aku sih yang lumayan jadi hambatan itu menyatukan definisi biru dari Tulus, dari Bang Ocep dan juga dari Dere gitu. Karena biru itu kan maknanya luas. Kalau dari Bang Ocep juga pernah menyampaikan kalau dengar biru itu ingetnya memang ada satu sosok yang jalan di satu tali, tapi tali itu ada di tengah-tengah laut gitu. Jadi kayak penuh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, kalau salah dikit dia tahu dia akan tercebur. Tulus nyampeinnya biru itu tentang jatuh cinta yang masih sembunyi-sembunyi. Kalau di aku emang mau menceritakan ragu-ragu aja gitu. Jadi lumayan ada beda-beda. Tapi setelah dari diskusi yang panjang, itu akhirnya yang juga memperkaya si aransemen lagunya gitu. Bahkan kayak di akhir lagunya, kalau misalkan Kak Elvan itu di bagian akhir tuh Bang Ocep memang frontal memasukkan detail, ada kayak instrumen kecebur air gitu. Ya. Di akhir banget ya. Di akhir banget. Ya, enggak. Oke. Tapi dari segi progresi chord juga lumayan unik loh ya. Perpindahan itu dari yang menemukan atau dari pas workshop pada waktu itu? Itu juga dari workshop. Oh, dari workshop itu. Dari diskusi panjang itu. Awalnya chordnya lumayan lebih sederhana karena gitaran. Terus kayak pas didengerin ke Bang Ocep, wah Bang Ocep memang jagonya chordan lah. Ya. Oke. Berarti based on ya brainstorm lah ya. Di lagu ini ya. Dere, aku mau ngajak kamu berimajinasi di lagu biru ini. Ya. Andai nih si lagu biru ini dibuatkan sebuah film pendek. Andai ya. Andai ya. Okay. Si biru ini. Dere kebayang jalan ceritanya kayak gimana? Film pendek? Ya. Oke. Ini bukan fun fact juga sih, cuman kayak aku seneng dapat pertanyaan itu soalnya sebenarnya kalau lagi nulis lagu beberapa waktu aku tuh ngebayangin visual gitu, dan selalu mungkin salah satu mimpi yang ingin dicapai adalah satu hari bisa buat musik untuk salah satu film pendek. Jadi yang sempat terpikirkan itu di biru sebenarnya memang terinspirasi dari cerita yang sudah ada gitu. Jadi ada dua sosok yang sering bersama, sepertinya mereka sama-sama nyaman, tapi juga mereka sama-sama tahu karena satu dan lain hal mereka nggak akan kemana-mana. Jadi semuanya dijalankan dengan manis, dengan seru, tapi mereka pun juga tahu satu saat mereka akan berpisah dan ya udah gitu sih. Oke. It's sad ending ya berarti ya? Sad ending sih. Sad ending ya? Sad ending. Oke. Dari ceritanya oke, kita merasa sefrekuensi, tapi ada satu dan lain hal kayak kita tidak bisa bersama gitu. Itu ceritanya ya. Kalau Anda ini ya dibikin film pendek ya. Benar. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi soal visual. Jujur aku terakhir tuh nonton Dere
pas Dere tour ini ya, kayak di Salihara ya kalau nggak salah ya. Waktu itu. Gelora, ya. Nah, setelah nonton itu, aku nggak terlalu banyak dengerin lagu Dere sebenarnya. Ya. Setelah itu, aku merasa gini, kayaknya Dere ini untuk masuk ke dunia Dere perlu dengerin live-nya gitu. Kayak butuh visual Dere gitu. Ada nggak orang-orang yang menyampaikan itu ke Dere? Jadi kayak ini dengar suara Dere, oke. Tapi begitu dengar visualnya, Dere, sosok Dere yang nyanyi lagu itu kayak lebih masuk gitu ke dunianya. Ada nggak pernah orang menyampaikan itu ke Dere? Ada. Oke. Tapi mungkin yang setidaknya pernah sampai di aku adalah beberapa menyampaikan kalau mereka suka ngelihat aku live akustikan pakai gitar. Serupa sih sama Kak. Ya. Berarti ada ya pernah ya? Ada. Karena nggak tahu ya, kalau live-nya tuh Dere ada bermain mimik segala macam yang kayak oke gitu. Lebih masuk aja gitu ke dunianya gitu kalau menurutku. Gitu ya? Iya, nggak tahu ya kenapa. Maksudnya ada emosi yang dapat aja gitu. Kalau audio kan dengerin ya udah gitu kan, dengerin gini. Cukup menarik sih. Gelora itu salah satu show yang menurutku cukup besar energinya buatku. Kayak terima kasih. Ya serius. Aku udah bilang ini di 2 podcast ya. Dia udah 2 podcast. Ini Biru belum pernah nonton langsung. Mungkin malam ini nanti bakal ada di Melodi Samsara. Aku pengen tahu gimana Dere nanti membawakan lagu Biru. So far Biru ini apa what's next-nya Dere setelah Biru? Setelah Biru mungkin aku sedang mood dan memang sudah nabung banyak lagu. Lagu-lagunya banyak terinspirasi dari proses merenung sih. Proses merenung sepanjang setahun ini lagi banyak jalan-jalan sendiri. Salah satunya tadi aku sempat nyampain, aku tiap ke Studio Bogor selalu sendiri, nyetir sendiri, pulang sendiri. Terus akhir minggu juga banyak jalan sendiri dan terasa hangat, terasa nyaman, terasa kangen gitu. Udah lama nggak merenung dan coba juga bertanya apa yang udah oke, apa yang belum oke gitu. Berarti lagi di fase me time lah. Benar. Sekarang Dere ya. Iya. Dan lagi PP Jakarta Bogor. Bogor. Oke. Di lagu Biru ini Dere ada something nggak yang sebenarnya yang paling membekas di bagian liriknya kali ya, yang paling Dere banget nih di lirik lagu Biru? Ada nggak merepresentasikan seorang Dere di lagu ini? Salah satu bagian lirik favoritku di lagu Biru itu di bagian pre-chorus itu ada lirik, kemana ini kan pergi, akankah ada lagi lanjutan pedih yang kini ku renungi tiap hari. Jadi kayak, karena aku merasa itu menggambarkan masa-masa merenungku dan aku yang cukup banyak bertanya-tanya tentang hal-hal sebenarnya yang kadang nggak bisa dikontrol tapi sering kepikiran aja. Oke. Ada hal yang nggak bisa dikontrol ya sih. Ada yang di luar di luar kemampuan kita ya. Benar. Untuk mengetahui itu ya. Oke, menarik. Kita menemukan satu fun fact dari biasa Mas ini ya. Mas Iskia, dia bilang kemarin kan season 1 kita sempat ngobrol, Dere tuh pernah bikin lagu yang berjudul Cry ya. Ya, itu ya. Ternyata ada lagi satu lagi. Judulnya Kupu-Kupu ya. Judulnya Kupu-Kupu. Emang pernah bikin lagu itu, dan lagu itu tentang apa, Dere? Dan di masa kapan itu lagu? Si lagu Kupu-Kupu itu kayak ditulisnya kalau nggak SMP, SMA gitu. Oke. Atau SD ya? Apa sebelum Cry? Oh enggak ya, karena ini ya? Mungkin satu periode sama Cry sih. Oke.
waktu itu nulis kupu-kupu. Oh, karena aku tiap kayaknya, kalau nggak salah waktu itu premisnya semacam aku di saat bahagia itu banyak takutnya justru, karena di saat bahagia sempat kepikiran kayak semuanya kan gak ada yang abadi. Jadi di saat bahagia tuh sempat kepikiran kayak, aduh kayaknya habis ini rasa-rasanya nih bahagianya luntur deh gitu. Gitu. Jadi kayak selalu ada kupu-kupu di sini gitu. Ya. Kupu-kupu tuh jadi apa pelindungnya? Atau jadi sosok apa nih di diri Dere? Jadi waktu itu sih kalau nggak salah ya nulisnya dia semacam kayak apa ya? Mungkin ada gut feeling gitu. Gut feeling. Gut feeling gitu. Jadi kayak kalau di saat lagi bahagia dia kayak kasih alert kayak oke, bahagianya stay cukup gitu. Kalau lagi juga kurang oke, itu juga dia kayak selalu ngingetin kayak nggak usah terlalu jauh juga, habis ini seharusnya nggak ada yang abadi, jadi bahagianya akan datang lagi gitu. Oke. Ini yang gue suka dari Dere, selalu dalam, filosofis sekali, gila keren. Itu umur SD SMP ya, udah SMP kali nulis ya. lagu itu ya, gila, keren. Terakhir Dere. Oke. Biru masih. Tadi Dere ada ngasih beberapa keyword ya di lagu ini, ragu, perjalanan cinta. Ketika Dere berjalan dengan keadaan yang seperti itu, waktu itu gimana cara Dere mengatasi rasa ragu itu? Dan konteksnya percintaan ya. Tuh. Pada waktu itu apa yang Dere lakukan? Apa menikmati aja atau ada something yang Dere lakukan? Kalau mungkin caraku menikmati si rasa ragu-ragu saat jatuh cinta itu, aku banyak nulis dan juga nggak nulis serius gitu sih, tapi lebih kayak aku punya kebiasaan, aku kemana-mana tuh bawa buku yang emang buat coret-coretan aja. Jadi aku banyak nulis pas misalkan aku jatuh cinta, bahkan kadang nggak nulis, tapi aku cuma misalkan gambar meja makan, terus ada aku dan siapa gitu, terus tutup, besok di saat jatuh cinta lagi, terus tapi aku tahu ini akan akhirnya kurang oke, mungkin habis itu aku tulis sesuatu yang lebih sendu gitu. Terus itu setelah mengeluarkan apa yang dirasa jadi lebih jelas, pas dilihat beberapa hari setelahnya tuh jadi kayak mempelajari diri sendiri lagi gitu. Oh, aku tuh begini ya. Oh, kemarin kayaknya terlalu egois. Oke, cukup kali ya gitu. Makin dibaca lagi kayak masih sedang berusaha untuk tidak menggenggam apa yang tidak bisa dikontrol dari nulis itu. Berarti menulis jadi salah satu aktivitas Dere untuk mungkin berintrospeksi mungkin ya. Benar. Bisa dibilang ya. Jadi bisa mereview apa yang kurang di diri ya. Itu jadi salah satu aktivitas lah yang Dere lakukan ya. Cukup menjawab Dere, Biru. Hopefully ini lagu bisa nyampe ke banyak orang karena pasti banyak yang mengalami ini menurutku. Keraguan-raguan dalam percintaan. Amin. Nanti Dere, mungkin Dere ada mau menyampaikan apa ke fansnya atau ke teman-temannya untuk di lagu Biru ini? Mungkin untuk teman-teman yang nonton, semoga lagu Biru bisa menemani teman-teman kalau lagi jatuh cinta atau lagi patah hati, atau lagi nggak merasakan apapun, pengen dengerin melodinya juga nggak apa-apa. Dan semoga sehat-sehat, bahagia selalu. Amin. Amin. Dere, sekali lagi tos dulu. Terima kasih banyak udah mau bercerita tentang Biru. Dan nanti Biru juga bakal ada di Melodi Samsara
So stay tune aja di YouTube channel Melodi Alam. Nanti Dere bakal bawain biru di sana. Buat sobat Melolam, thank you banget udah nonton episode gua bareng Dere. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Bye. Kamis malam itu ku menantang diriku, bertemu teman baru, coba mencari